Saat aku dan pacarku putus sebelum melanjutkan ke universitas yang berbeda, aku tak pernah bayangkan kalau kehidupan cintaku akan berubah cukup dramatis, di mana aku berakhir menjadi pihak ketiga dalam sebuah hubungan perselingkuhan. Biar aku ceritakan mundur sedikit. Aku Juliana, 19 tahun, seorang pelari maraton amatir. Aku sudah jadi bagian dari klub maraton selama 5 tahun terakhir yang berkumpul 2 kali seminggu. Dan selama rentang waktu itu, aku jadi dekat dengan dua pelari yang ada di sana. Mereka berdua lebih tua dariku, tapi kami akrab. Leo adalah bujangan parubaya, dan Charlotte adalah ibu dua anak dan sudah menikah lebih dari 20 tahun. Mereka berdua bekerja di perusahaan trading yang sama, dan aku tak benar-benar bisa jelaskan, tapi kami semua langsung klop. Kami selalu lari bersama, tapi suatu pagi Leo tidak datang. Itu aneh karena dia tak pernah lewatkan satu sesi pun. Akhirnya, Charlotte dan aku lari bersama. Dan malam itu, aku menerima pesan dari Leo menanyakan apa aku mau makan malam dengannya. Aku agak terkejut karena ini adalah kali pertama Leo mengajak makan malam berdua. Tapi aku masih mengiyakan dan kami pergi ke restoran di tengah kota. Saat makan malam, kami terlibat pembicaraan yang mendalam. Dan di satu titik, aku bertanya padanya, "Kenapa kamu masih melajang hingga kini?" Dia berhenti sebentar, lalu membalasku. Itu sulit diungkapkan, tapi aku baru mengalami perpisahan yang buruk beberapa tahun lalu dan aku belum siap untuk menjalani hubungan baru. Oh, itulah kenapa dia putuskan untuk tetap melajang meskipun dia adalah pria yang cukup sukses dan menarik. Setelah itu, aku merasa agak canggung, jadi aku memecah keheningan dengan bertanya padanya kenapa dia tak datang lari pagi itu. Dan dia hanya mengatakan ada urusan pekerjaan. Dia bersikap agak aneh, tapi aku tak mengulik lebih jauh. Bagaimanapun, maka malamnya menyenangkan, dan setelahnya kami berbagi taksi untuk pulang karena kami tinggal di jalan yang sama. Nah, itulah saat hal aneh terjadi. Charlotte menunggu di terasnya. Leo tampak terkejut melihatnya di sana, lalu dengan cepat berlari keluar untuk memeriksa ada apa. Charlotte tak melihatku, jadi kuturunkan jendela dan dengan riang melambai ke arahnya. Tapi yang membuatku sungguh terkejut, dia kelihatan kesal. Lalu dia hanya bilang mereka ada urusan pekerjaan untuk diselesaikan dan dia harap aku pulang dengan selamat. Aku tak begitu memikirkannya, tapi dipikir-pikir lagi, oh, proyek kerja apa yang harus dikerjakan jam 10 malam? Ya sudah, aku tak terlalu ambil pusing. Pastinya tidak mungkin ada yang terjadi kan? Maksudku, Charlotte dan Leo adalah kolega dan juga teman dekat, dan aku sudah bertemu keluarga Charlotte. Memang, suaminya sering pergi karena pekerjaan, tapi mereka saling mencintai dan mereka punya anak bersama. Aku sampai rumah dan bersantai sebentar. Lalu sekitar 1 jam kemudian, kuterima pesan dari Leo menanyakan, apa aku mau ikut lari tengah malam? Langsung kuiyakan. Ya, jujur saja, dalam lubuk hatiku, aku ada perasaan padanya. Meskipun aku tahu kalau orang tuaku bakal panik kalau sampai mereka tahu aku ingin bergaul dengan pria yang cukup tua untuk jadi ayahku. Tapi itu membuatku bersemangat, jadi aku berlari menyusuri pantai dengannya. Lalu setelahnya, kami beli beberapa makanan takeaway lalu duduk di pasir, mendengarkan ombak dan memandangi bintang-bintang. Kurasa kami berdua sedang dalam kondisi adrenalin yang tinggi, dan suasananya sungguh romantis dengan lampu-lampu kota yang terpantul di permukaan air. Kemudian kami terlibat percakapan mendalam mengenai hubungan dan apa yang kami inginkan dari perasaan cinta. Lalu satu hal mengarah pada hal yang lainnya, dan kami mulai berciuman. Kami akhirnya menghabiskan seluruh malam itu di pantai dan bahkan melihat matahari terbit. Saat aku pulang, aku tak bisa berhenti tersenyum. Tapi kemudian kulihat ada 5 panggilan tak terjawab dari Charlotte. Aku langsung menelponnya balik. Kuduga pasti sudah terjadi sesuatu. Tapi saat dia mengangkatnya, dia cuma berkata, Kamu kemana kemarin malam? "Kuberitahu dia aku lari." Lalu dia bertanya, Dengan siapa? jadi kukatakan, "Dengan Leo." "Kenapa?" Dan dia hanya berkata, Oh, aku cuma penasaran. Dia tak menjawab teleponku. lalu kami akhiri panggilan. Sungguh aneh, pikirku. Oh ya, malam itu Leo bertanya, apa aku mau makan malam lagi? Dan tentu saja aku berkata ya. Aku penasaran ingin tahu apakah kemarin malam hanyalah sesi pemesraan semalam saja atau bisa jadi sesuatu yang lebih dari itu. Saat aku menemuinya, aku berkata padanya, "Leo, maaf soal kemarin malam. Aku terbawa suasana dan aku ini hampir separuh usiamu. Aku tak seharusnya lakukan itu." Oh, aku tak tahu apa yang kupikirkan. Kuharap dia katakan itu tak masalah dan bahwa dia juga menikmatinya sepertiku. Tapi sebaliknya dia berkata, Ya, kita anggap saja tak terjadi apa-apa. aku merasa sangat canggung setelahnya, tapi tak bisa kupungkiri perasaanku padanya. Tapi setelah itu, kami jadi kian dekat. Kami habiskan lebih banyak waktu bersama dan ngobrol di telepon tiap malam berselama berjam-jam. Kemudian satu malam Charlotte menelponku dan cerita kalau dia bertengkar dengan Leo dan itulah kenapa dia ke tempatnya minggu lalu. Nah, sekarang semuanya masuk akal. Itulah kenapa mereka tak datang ke klub lari bersama. Dia bilang mereka masih belum baikan dan dia butuh seseorang untuk diajak bicara. Dia terdengar sedih, tapi tak mau cerita padaku pertengkarannya soal apa.
Lalu dia bertanya, apa kami bisa ketemuan? Meskipun agak canggung, aku harus beritahu dia kalau aku sebenarnya akan pergi ke teater dengan Leo. Aku dan Leo sama-sama suka sekali pergi ke teater, dan malam itu kami punya tiket untuk melihat Shakespeare in the Park. Dia bertanya kenapa kami tak mengajaknya ikut, dan aku bilang dia boleh ikut, tapi pastinya sudah terlambat untuk dapatkan tiket. Kemudian dia langsung menutup telepon. Hari-hari berikutnya, aku menyadari kalau Charlotte dan Leo hanya akan menghadiri sesi lari bergantian, jadi mereka bisa saling menghindari. Aku bicara baik dengan Leo dan Charlotte mengenai ini, tapi mereka hanya katakan kalau pekerjaan membuat mereka stres, dan oleh sebab itu hanya bisa mengikuti 1 kali sesi latihan dalam seminggu. Kemudian di Jumat pagi, kuperhatikan Charlotte sedang sangat buruk suasana hatinya. Biasanya dia sangat ceria, jadi aku bertanya padanya, ada apa? Dan itulah saat dia memberitahuku. Dia sudah menjalin perselingkuhan dengan Leo selama 3 tahun terakhir. Aku sangat kaget. Maksudku, kurasa seharusnya ini sudah bisa kutebak, tapi masih saja tak bisa kusembunyikan rasa kagetku. Aku sudah menganggapnya sebagai panutan, dengan keluarganya yang luar biasa, pekerjaan yang hebat, tapi disinilah dia, tak lebih dari seorang tukang selingkuh. Dan dengan Leo, pria yang kukencani. Ya Tuhan, aku terlibat kekacauan apa ini? Cheryl memohon padaku agar merahasiakannya, tapi aku tak bisa berkata-kata. Aku benar-benar menyangkalnya. Jika dia tahu apa yang Leo dan aku sudah lakukan, tapi kenapa ini jadi masalah? Dia kan yang berselingkuh, bukan aku. Aku terus menemui Leo, dan suatu waktu dia bahkan mengundangku nonton film di tempatnya. Lalu kami berjumpa lagi. Itu sungguh luar biasa. Tapi di waktu yang sama, ada Charlotte menelponku tiap malam minta dukungan moral, yang membuat segala terasa sangat aneh. Selama sekitar beberapa bulan berikutnya, Leo dan aku terus bertemu dan aku menyukainya. Tapi aku tahu, kalau Charlotte sampai tahu, dia akan membunuhku. Sungguh sebuah dilema. Kemudian suatu malam dia menelponku dan berkata, Jika kamu memang temanku, Juliana, kamu akan berhenti menemui Leo. Tolonglah, mohon padamu. aku tak percaya ini. Bagaimana dia tahu? Maaf Charlotte, bagaimana kamu tahu? Dia bilang itu merupakan indera keenam wanita. Dan dia sudah tahu semenjak malam aku berada di taksi bersamanya. Ditambah, dia bilang sudah jelas kalau aku ini naksir pada Leo cukup lama. Baiklah, tapi apa pedulimu kalau aku masih bersama Leo? Kamu sudah menikah, dia lajang, dia bisa lakukan apapun yang dia mau, ujarku padanya. Kemudian dia berkata, Tolong, demi kewarasanku, tolong berhenti menemuinya. Aku cemburu, oke? Rasanya menyakitkan mengetahui kalian bersama. Lagi pula, dia bukan pria yang baik. ya, itu berhasil. Aku tak berencana melanggar aturan teman dulu baru gebetan. Jadi aku berhenti menemui Leo. Aku tak mau menyakiti Charlotte seperti itu. Meskipun dialah yang sebenarnya menyakiti seluruh keluarganya dengan melakukan perselingkuhan itu. Tak bertemu dengan Leo membuatku sangat merindukannya. Tapi ku katakan pada diriku sendiri kalau aku harus menepati janjiku pada Charlotte. Namun, kalian tak akan percaya apa yang terjadi selanjutnya. Charlotte mulai menemui Leo lagi. Aku sangat marah. Dia memintaku berhenti menemuinya dan bahkan mengatakan dia bukanlah pria yang baik. Semua supaya dia bisa memilikinya untuk dirinya sendiri lagi. Istri macam apa yang lakukan itu? Jujur saja, aku murka. Suatu pagi setelah berlari, aku berjalan menghampirinya dan berkata, "Kamu ini tak punya harga diri ya? Bagaimana dengan suamimu yang malang itu?" Wajah Charlotte memerah dan berkata, Aku berusaha sebaik mungkin. Aku tahu kamu benar. Aku harus menghargai diriku sendiri dan suamiku lebih baik lagi. Kamu tahu, mulai sekarang aku akan menjaga jarak dari Leo. Seperti halnya kamu, percaya padaku. Oke, jadi paling tidak dia ada niat berkata demikian, dan gue harap dia bisa lakukan sesuai dengan apa yang dia katakan. Setelah itu, kuputuskan untuk mundur dari hubungan 3 orang yang rumit ini, dan berusaha melupakan Leo. Aku menjauhi Leo di klub lari, dan dia juga menjauhiku. Charlotte bilang padaku, dia sudah bicara padanya soal mengencaniku, kan? Betapa tak pantas baginya mengencani seseorang semuda aku. Jadi mungkin itu sebabnya rasa itu sejalan, lalu dia menjauhiku pula. Lagi pula, lebih baik seperti itu. Dia juga terlampau tua untukku. Ditambah, aku akan pergi kuliah. Jadi ini demi yang terbaik. Soal Charlotte, setelah aku mengkonfrontasinya, kami justru kian dekat. Dan bahkan sekarang setelah aku berkuliah, dia kadang masih menelponku untuk bertanya kabar. Aku bertanya padanya soal Leo dan kalian tak akan percaya ini. Tapi rupanya Leo kini mengencani seseorang. Baiklah, kurasa itu lebih baik untuk semua orang. Meskipun aku kadang penasaran jika mereka putus. Akankah dia mulai selingkuh lagi dengan Charlotte? Nah, itulah cerita tentang masa mudaku yang bergejolak di mana aku dapatkan banyak masalah hanya karena aku jatuh cinta dengan pria parubaya. Seluruh periode hidupku itu sungguh momen yang aneh dan kacau, ya kan? Tapi sekarang aku sangat lega, sudah kutemukan pria baik yang seumuran denganku. Dan tentu saja, aku tak pernah ingin terlibat jadi pihak ketiga lagi.